بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كلمة مولى. Kalimat maula fi lughatil Arabi dalam bahasa Arab. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, kalimatul maula, kalimat al-maula fi lughatil Arabi dalam bahasa Arab, laha baginya kalimatul maula wahidun wa ishruna ma'nan, 21 makna kata maula. As-sadiqu bermula as-sadiq, teman. Yuqalu, dikatakan lahu baginya as-sadiq maulaya, maulaya atau maulana, temanku atau teman kita. Walladzi yuhibbuka, dan yang mencintai akan engkau. Taqulu lahu, berkata oleh engkau lahu baginya, alladzi yuhibbuka maulana, maulana. Wal qaribu, dan kerabat, ibnul ammi, anak paman. Al-qarib, kerabat. Ibnul ammi, anak paman, artinya misan, sepupu. Wal mutasarrifu, dan seorang yang mengurusi fi syu'unin nasi, dalam urusan-urusan manusia. Al-qadi, masalan, hakim, contohnya. Awil waziru, atau wazir. Wazir itu apa namanya? Wazarah itu departemen, departemen. Menteri, wazir semacam menteri. Yuqalu lahu, dikatakan lahu baginya maulan. Nah, itu semua disebut maula dalam bahasa Arab. Bahkan maula itu dalam bahasa Arab, di antara maknanya hamba sahaya, tapi juga dipergunakan untuk tuan yang memerdekakan. Hamba sahaya yang dimerdekakan, tapi juga untuk tuannya yang memerdekakan. Ammal maula al-mutlaqu, adapun al-maula al-mutlaq, yang mutlak. Huwa, dialah al-maula al-mutlaq, Allahu, itu Allah. Li'annahu, karena sungguhnya dia Allah, wal mutasarrifu, dialah Allah al-mutasarrifu, itu yang mengurusi fi jami'il khalqi, pada seluruh makhluk. Nah, itu maknanya. Makna maula yang disandarkan bagi Allah, maknanya apa? Al-mutasarrifu fi jami'il khalqi. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, makna itu, dalam makna tersebut, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, huwa, dia Allah, maulahu, yang mengurusinya atau yang memimpinnya, mengurusinya. Wa Jibril, dan oleh Jibril. Wa salihul mu'minina, dan orang-orang saleh daripada orang-orang mukmin. Terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Sahlatun bacanya gitu.
Bahasa Arab sahlatun itu mudah. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-lughatul arabiyyatu, bahasa Arab, naqulu, kita katakan, sahlatun itu mudah. Lakinnal ajama, akan tetapi orang ajam, itu orang-orang non Arab, orang-orang yang bukan orang Arab, wal araba, dan orang Arab, alladzina saru, yang saru telah menjadi mereka, al arab kal ajami, seperti non Arab, laysat sahlatan, tidak mudah, alaihim, atas mereka, oleh bahasa Arab tersebut. Kama kanat sahlatan, sebagaimana ada itu bahasa Arab mudah, adal arabil ladzina kanu ayyamar rasuli, atas orang-orang Arab, alladzina, yang mereka, kanu, ada mereka, ayyamar rasuli, di zaman Rasulullah. Di zaman sekarang orang Arab sendiri banyak yang rusak bahasa Arabnya. Iya, bahasa Arab yang fasih, maksudnya yang baik. Saya ngalamin ngobrol sama orang Arab, bahasa Arabnya pasihan saya sama dia. Pasihan saya, dia nggak tahu apa, nggak tahu nahwu dia. Sebagian orang Arab itu belajar nahwu berat betul, seperti kebanyakan orang belajar matematik. Bingung mereka, marfu', mansub, bingung. Ada sebagian mereka, bahkan banyak. Nah, jadi orang-orang Arab di zaman kita sekarang jauh berbeda dengan orang-orang Arab di zaman dahulu, apalagi di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah bahasa Arab sangat mudah bagi mereka. Ulaika, mereka, al-Arab alladzina kanu ayyamar rasul, itu orang-orang Arab yang di zaman Rasulullah. Kanu, adalah mereka, bis-saliqati, dengan as-saliqah, dengan bahasa Arab yang lurus, dengan bahasa Arab ucapan yang benar. Ya'rifun, mengetahui oleh mereka. Yatakallamuna, berbicara oleh mereka, min ghairi ay yata'allamu ahkamat tajwid, dari tanpa belajar oleh mereka akan hukum-hukum tajwid. Dan bahkan memang di zaman para sahabat tidak ada hukum-hukum tajwid, misalkan izhar, ikhfa, iqlab, dan lain sebagainya. Tapi dalam cara berbicara mereka itu sangat fasih dan sangat baik. Bacaan-bacaan Quran mereka sangat fasih dan sangat baik. Thumma, kemudian, taghayyaratil lughatu, taghayyarat, berubah, al-lughatul arabiyyatu, oleh bahasa Arab, bismi ikhtilatil arabi wal ajami al-afariqati wal habasyati, dengan nama percampuran Arab dengan non-Arab, seperti Afariqah, Afrika, wal Habasyah, dan Habasyah, negeri Habasyah, sama juga di Afrika juga Habasyah. Fasaratil lughatu katsiratun, fasaratil lughatu katsirun minal arab yaghlatuna fiha. Fasarat, maka jadilah bahasa Arab, katsirun minal arab, banyak dari orang-orang Arab, yaghlatuna, salah oleh mereka, fiha, di dalam bahasa Arab. Fasaru, maka jadilah mereka, bihajatin, membutuhkan, ila taqwimil lisani, kepada meluruskan lidah, alal hurufil arabiyyati, atas huruf-huruf bahasa Arab. Saru, jadilah mereka, yahtajuna, berhajat, membutuhkan oleh mereka, ila tamrinin, kepada latihan, li ikhrajil hurufi, untuk mengeluarkan huruf-huruf.
Dari sinilah kemudian para ulama menyusun makharijul huruf. Di zaman Rasulullah nggak ada teori makharijul huruf sab'ata asyar. Makharijul huruf sab'ata asyar. Terus? Hah? Udin. Udin belajar kemana aja, Din? Fa'aliful jawfi wa ukhtaha allati huruf maddin lil hawa'i tantahi. Terus? Hah? Apa? Pada kemana itu? Udin. Summa li aqsal halqi Fa'alif wal jawfi ukhtaha wa hi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Terus summa li aqsal halqi hamzun ha'u summa li waslihi fa'ainun ha'u adnaha ghainun. Terus terusnya apa, Udin? Dari paling bawah, dari paling depan. Annahu ghainun kha'u wal qafu aqsal lisani fawqa summal kafu asfalu wal wastu wa jimu shinu ya. Terus wa jimu shinu ya. Terus wadadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aysara aw yumnaha wallamu adnaha limuntaha wan nunu min tarafihi tahtu ja'lu warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Teorinya begitu. Di zaman para sahabat nggak ada teori begitu, tapi bahasa mereka makharijul hurufnya fasih. Nah, akhirnya karena percampuran bahasa itu dengan non-Arab, sehingga orang Arab sendiri butuh kepada belajar makharijul huruf. Butuh latihan. Al-lughatul arabiyyatu bahasa Arab bahasa Arab ashadul lughati, itu paling mudah bahasa. Bihasabil asli, dengan perhitungan asalnya. Dengan perhitungan asalnya mudah. Awwalu lughatin, awal bahasa takallama biha, berbicara dengannya lughah Adamu, oleh Nabi Adam, lamma tamma takwinuhu, ketika telah sempurna penciptaannya Nabi Adam, hiyal lughatul arabiyyatu, dialah bahasa Arab. Qala, berkata oleh Adam, pertama kali diucapkan olehnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awwala ma nataqa biha, awal apa yang mengucap oleh Adam biha, dengannya itu kalimat. Dan juga Nabi Adam berbahasa bahasa yang lain banyak. Berbagai bahasa Nabi Adam bisa. Nabi Adam itu tidak seperti penilaian sebagian orang yang dianggap primitif. Nah, nggak benar itu. Nabi Adam berpakaian, ya, berbahasa, bercocok tanam, mengetahui alat-alat yang pergunakan teknologi untuk cocok tanam dan lain sebagainya. Artinya bukan primitif, bukan orang gua gitu. Nabi Adam bahasa Arabnya fasih dan berbahasa Arab, pertama kali mengucapkan
yang diucapkan olehnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bahasa Arab itu adalah bahasa penghuni surga. Penduduk surga berbahasa Arab. Ajmalu kalimatin arabiyyatin, ajmalu kalimatin, paling baik, paling indah kalimat bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, paling indah kalimat dalam bahasa Arab. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, ajmalu kalimatin arabiyyatin, bermula paling indah kalimat dalam bahasa Arab dialah lafzul jalalati, yaitu lafzul jalalah Allah. Masya Allah. Min asma'illahi al-mu'min, di antara nama-nama Allah al-mu'min. Nah, ini harus difahami dengan baik makna nama Allah al-mu'min ini, karena bukan maknanya sama dengan al-mu'min manusia yang beriman, bukan. Nama Allah al-mu'min bukan nama dengan makna yang ada pada manusia sebagai orang mukmin, bukan. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, Allahu mu'minun, Allah adalah al-mu'min. Apa artinya mu'min? Maknahu, maknanya musaddiqun li anbiya'ihi, itu membenarkan bagi para nabinya. Allah saddaqa, membenarkan oleh Allah anbiya'ahu, akan para nabinya, dengan membela mereka, memberi mukjizat bagi mereka. Itu al-mu'min bagi nama Allah. Amma makna bagi nama Allah al-mu'min. Amma muslimun, adapun muslim, ma warada, tidak datang fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an, tasmiyatullahi, penamaan Allah, bil muslim, dengan al-muslim, illa bil mu'min, kecuali dengan al-mu'min. Al-mu'min ada, termasuk dalam al-asmaul husna, al-mu'min ada. Yang memberi keamanan. Tadi disebutkan maknanya oleh Syekh, saddaqa anbiya'ahu, membenarkan akan para nabinya. Artinya memberi mereka tanda-tanda kenabian seperti mukjizat. Kitab-kitabnya memberikan keamanan terhadap mereka. Al-mu'min. Innamal muslim, adapun al-muslim tidak ada dan tidak boleh disandarkan nama al-muslim bagi Allah. Innama al-muslim, sesungguhnya adalah al-muslim, maknanya al-muslim al-munqad, yang ditundukkan. Allahu la yanqadu, Allah tidak tunduk, bal yunqadu lahu, tetapi tunduk lahu baginya Allah. Yunqadu lahu, ditundukkan baginya Allah. Artinya seluruh makhluk tunduk pada Allah. Adapun Allah tidak boleh tunduk kepada siapapun. Ya, kalau Allah tunduk maka berarti Allah tidak layak dituhankan. Itu dia makna al-muslim, yang tunduk. Muslim itu yang tunduk. Fala yuqalu lahu, maka tidak dikatakan lahu bagi Allah al-muslimu, kata al-muslim. Ammal mu'minu, adapun makna al-mu'min, maknanya al-mu'min al-musaddiqu, yang membenarkan. Allahu yusaddiqu, Allah membenarkan anbiya'ahu, akan para nabinya. Fayuqalu, maka dikatakan ya mu'minu,
Nama Allah itu. Ya Allah, ya mu'minu urzuqni, berikan rizki akan aku. Ya mu'minu irhamni, misalkan dalam doa begitu boleh. Li'annahu, karena dia mukmin, min asma'illahi, dari nama-nama Allah. Ammal makhluku, adapun makhluk, idza qila lahu, jika dikatakan lahu bagi al makhluk al mu'min, maknahu, maknanya yu'minu billahi wa rasulihi, adalah beriman oleh itu makhluk billahi, dengan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Jadi maknanya beda. Al mu'min pada hak Allah dan al mu'min pada manusia. Al muzammilu huwa ar-rasulu. Al muzammilu bermula al muzammil, huwa dia al muzammil, ar-rasulu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan dalam Al-Qur'an nama atau kalimat al muzammil, yang dimaksud adalah siapa? Rasulullah. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, makna assalamu alayka ya muzammil. Al-muzammil ar-rasul. Al-muzammil itu adalah Rasulullah. Kana fi awaili nuzulil wahyi, adalah Rasulullah pada awal-awal turun wahyu alaihi, atasnya Rasulullah. Izzammala, izzammala ay taghatta, menutupi oleh Rasulullah, bisyabihi, dengan pakaiannya. Yang dimaksud menutupi adalah berselimut, selimutkan ke tubuhnya dengan pakaiannya. Min asaril wahyi, dari pengaruh wahyu yang turun kepadanya. Lahu, baginya wahyu, siqalun, berat, itu berat, yata'assaru, yang berikan pengaruh, fatazammala, maka berselimut oleh Rasulullah dengan pakaiannya itu, dari pengaruh beratnya wahyu yang diterima, sampai Rasulullah berselimut. Taghatta, menutupi oleh Rasulullah, bisyabi, maksudnya terhadap tubuhnya, terhadap dirinya sendiri, bisyabi, dengan pakaian, fil bad'i, pada permulaannya, yaitu fi awaili nuzulil wahyi alaihi, pada awal-awal turunnya wahyu alaihi, atasnya Rasulullah. Taqwimul lisani amrun muhimun. Berikutnya, taqwimul lisan, meluruskan lidah, amrun muhimun, itu perkara yang penting. Maksudnya mengeluarkan huruf dengan benar dalam mengucapkan bahasa Arab itu perkara yang sangat penting. Oleh karena perubahan huruf itu dapat menjadi perubahan makna. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, makna Allahumma, makna Allahumma, ini kalimat salah ya. Allahumma, ya Allah, salli ala Muhammadin tasliyatan ma lahu ma'nan, tidak ada baginya makna, itu maknanya rusak, itu tidak benar. Sholli dibaca salli oleh dia pakai sin. Kadzalika, demikian pula, alladzi yaqra'u, seorang yang membaca as-salihin bisin, dengan sin, pengganti daripada as-salihin, pakai shad dibaca sin, as-salihin. Udah gitu bahasa Indonesia pakai s lagi, saleh, orang saleh.
orang saleh katanya itu pakai sin, orang-orang saleh. As-salih ini artinya, nih salih itu as-salih lahu baginya makna, yani dua makna dalam bahasa Arab ini. Ahaduhuma, salah satu dari kedua makna tersebut, salah satunya alladzina lahum silahun, yaitu orang-orang yang bagi mereka silahun, senjata. Jadi as-salihin adalah orang-orang yang bersenjata seperti pedang atau lainnya. Ibadullahi, para hamba Allah, alladzina lahum, yang ada bagi mereka silahun, senjata. Bahasa Arabnya apa? As-salihin. Yang pertama, wal akharu, dan yang kedua, yang lainnya, makna dari as-salihin apa? Al-mutaghawwitin, orang-orang yang buang air besar. Orang-orang yang apa? Buang air besar. Ya Allah. Jadi kalau dikatakan mengujang minas sholihin, dari orang-orang saleh. Nah, tapi kalau umpama mengujang dikatakan minas salihin, adalah minal mutaghawwitin. Orang-orang yang sedang apa? Buang air besar. Minas salihin. Masya Allah, berubah maknanya. Al-Arabu, orang-orang Arab, yaquluna, berkata oleh mereka, salahat tayru, salaha at-tayru, apa artinya? Taghawwata, buang kotoran. At-tayru oleh apa? Burung. Apa artinya salaha? Itu buang kotoran. Taghawwata, buang kotoran. Fahuwa salihun, itu fahuwa, maka dia tayr itu salihun, buang kotoran. Walil insani, dan bagi manusia, orang-orang Arab juga, yaquluna, berkata, al-Arab salaha fulanun, taghawwata fulanun. Salaha fulanun, sedang berak si fulan. itu artinya salaha. Jadi kalau fulanun salih, artinya fulanun mutaghawwit. Salihun ay mutaghawwitun. Bil harfil wahidi, dengan huruf yang satu, nih berubah pengucapannya. Yataghayyarul makna, berubahlah oleh maknanya. Lidzalika, karena itu, taqwimul lisan, meluruskan lidah, yang dimaksud dalam mengucapkan huruf-huruf yang benar sesuai makhrajnya, amrun muhimmun, itu perkara yang sangat penting. Alladzi yaqul, seorang yang berkata, dia berkata apa? Allahumma salli ala Muhammad, pakai sin, dia bacanya salli milyuna marrah. Milion, sejuta kali, atau bahkan lebih daripada itu, milyun. Berapa milion? Sejuta kali. Laisa lahu dzarratun, tidak ada baginya dzarratun, sebesar biji dzarrah, minal ajri, dari pahala. Kagak ada pahalanya. Jutaan kali pun kalau bacaan salawatnya begitu, Allahumma salli, Allahumma salli, kagak ada pahalanya. Seujung kuku juga nggak ada pahalanya. Mengapa? Karena salah bacaannya. At'aba nafsahu, telah membuat capek oleh dia akan dirinya. Capek aja dia yang dapat, kagak ada dapat pahala barang sedikit pun.
Katsirun minan nas, banyak daripada orang-orang yaquluna, berkata oleh mereka, ana shallaitu ala rasul, aku telah membaca salawat atas Rasulullah kadza wa kadza, demikian dan demikian, alfa marratin, 1000 kali atau lebih daripada itu, senang dia. Wahum yaquluna, sementara mereka berkata dalam salawatnya apa? Salli bisin dengan sin. Ya Allah, ma lahum ajrun, tidak ada bagi mereka pahala. Ya Latif, ya Latif, ya Allah. Ya, justru emang orang awam yang berkata begitu, memang orang awam. Adapun kalau berilmu nggak bakalan begitu. Iya, siapapun mau dialeknya tidak ditoleransi, harus betul, sesuai tuntunannya. Tidak ditoleransi karena dia dialeknya begitu, di wilayahnya begitu, sin dengan sod diganti sin, ya rusak. Lalu kalau dia kan gak paham, tidak berilmu. Lah disitulah pentingnya berilmu. Ya kalau tidak dipentingkan, kalau orang awam dibenarkan saja dalam kebodohannya itu, ya orang tidak disuruh belajar ilmu. Agama kita nyuruh belajar, paham ilmu, supaya apa? Supaya nggak salah. Model begini ini salah namanya ini. Sholli diganti salli. Wa ba'dun nas, dan sebagian orang, ini lebih banyak lagi nih, yaquluna, berkata oleh mereka, sholli ma'al ya'i, dia bacanya sholli, ada ya-nya, rusak lagi itu, maknanya berubah. Masya Allah. Karena kalau ada ya-nya di belakang sholli, itu namanya ya apa? Al-mu'annasa al-mukhatabah. Ya-nya ya untuk perempuan. Sholli itu fi'il amr. Sholli itu fi'il amr. Kita mohon kepada Allah untuk melimpahkan sholawat atas Rasulullah. Artinya mohon kepada Allah supaya menambahkan kemuliaan dan keagungan atas Rasulullah. Nah kalau dibacanya sholli dengan sholli dipanjangkan, berarti sama juga menetapkan Allah sebagai perempuan. Haulai, mereka, lau kanu, jika ada mereka, yafhamuna, memahami oleh mereka, maknahu, akan maknanya sholli dengan ya, bil arabiyyati, dengan bahasa Arab, dia faham bahasa Arab dan faham maknanya, itu fi'il amr, kemudian faham ya, kalau diletakkan di belakang fi'il amr maka itu untuk perempuan, berlaku untuk apa? Perempuan. Ya muannasah al-mukhatabah. La kafaru, benar-benar jadi kafir mereka. Kalau mereka paham. Kalau mereka paham bahasa Arab. Masya Allah, banyak itu speaker itu. Mau maghrib dia kata mau sholawat, mana salawatnya kagak enak bacaannya, mana ngerusak lagi. Iya, dia kata Allahumma sholli, panjang itu dia. Ya Allah, rusak. Kalau faham bahasa Arab jadi kafir. Jadi kafir. Kalau tidak paham bagaimana? Kalau tidak paham kagak ada pahalanya barang sedikit juga. Karena apa? Itu tadi merusak gitu. Lianna salli ma fihi ta'nisun, karena kata salli ma fihi, tidak ada fihi di dalamnya kata salli ta'nisun muannas, ya muannas, enggak boleh ditambahin ya di belakangnya.
Yuqalu dikatakan lirrijali bagi kaum laki-laki sholli. Sholli dengan kata sholli. Ma fihi ta'nisun, tidak ada di dalamnya muannas. Tidak ada ya-nya. Ammalin nisa'i, adapun bagi kaum perempuan yuqalu dikatakan dalam bahasa Arab sholli. Nah, itu untuk perempuan. Ishrab, minumlah bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan ishrobi. Nah, begitu. Uktub bagi laki-laki, bagi perempuan uktubi. Nah, begitu. Alladzi yaqulu, seorang yang berkata Allahumma sholli ala Muhammadin, menambahkan ya, ka'annahu yaqulu, seakan-akan dia berkata lillahi, bagi Allah, anti, engkau perempuan ya Allah. Itu naudzubillah. Kadzalika, demikian pula idza urida ayyuqala lirrajuli sholli, yuqalu lahu sholli bila ya'in. Apabila dikatakan bagi dalam bahasa Arab ini kata kerja, perintah atau fi'il amr bagi laki-laki disebutnya atau dikatakannya sholli. Iya, yuqal lahu sholli bila ya'in, dengan tanpa ya. Amal mar'atu yuqal lahu sholli ya fulana, sholli bil ya'i, dengan ya, itu untuk perempuan. Nah, jadi kalau bacaan salawat atas Nabi Allahumma, itu artinya ya Allah. Kemudian dia membacanya sholli, berarti sama juga mengatakan Allah sebagai perempuan. Berubah maknanya. Lalu dengan pendek juga bukan berarti bahwa Allah laki-laki. Allah tidak disifati dengan laki-laki atau perempuan. Dan penggunaan sholli itu tuntunannya begitu, bukan dengan dipanjangkan menjadi sholli, karena berubah maknanya. Taqwimul lisani, meluruskan lidah, amrun muhimmun, itu perkara yang penting, sangat penting. Amrun azimun, sangat perkara sangat besar. Taqwimul huruf, meluruskan huruf-huruf. Masya Allah. Masya Allah. Penting ya.